Di masa sakaratul maut, bukannya berdoa atau minta ampun, Reza Khaldun malah melakukan hal yang bikin semua orang kaget setengah mati. Ia menggonggong. Dulu, di sebuah negeri bernama Hindia Belanda, negeri antah berantah penuh drama, pernah tersebar kisah yang bikin seluruh rakyat tercengang. Kisah ini bukan sekedar gosip warung kopi, melainkan azab nyata yang menimpa seorang pengusaha minyak paling rakus di negeri itu. Namanya Reza Khaldun, seorang mafia BBM yang licik, culas, dan rakusnya sudah tidak masuk akal. Awalnya Reza Khaldun dikenal sebagai pengusaha minyak sukses. Perusahaannya PT Eko Racing Kimia sering diajak kerjasama oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memasok kebutuhan minyak rakyat. Bisnis berjalan mulus, duit mengalir deras, mobil mewah masuk garasi tiap bulan. Dari luar kelihatan mentereng, tapi siapa sangka di dalam kilang-kilang minyak diisi dengan BBM oplosan. Mulailah terjadi keanehan di dunia perminyakan negeri itu. Perusahaan minyak negara Pertamani yang memonopoli penjualan BBM tiba-tiba melaporkan kerugian miliaran hingga triliunan. Janggal sekali, wong mereka nggak punya pesaing. Anehnya lagi, rakyat mengeluh habis isi bensin malah motor berebut, motor mogok, bahkan ada yang sampai harus kuras tangki. Setelah dicek ahli kimia, terbongkarlah rahasia kelam. BBM Pertamani tercemar bahan kimia berbahaya bernama omonoid, campuran oplosan racikan Reza Khaldun. Kejaksaan dan kepolisian pun turun tangan. Direktur Pertamani, pengawas kilang, bahkan pejabat partai, semuanya ikut terseret. Dari kesaksian para tikus kantor itu, terbongkar bahwa Reza Khaldun adalah otak dari skandal minyak oplosan terbesar di negeri itu. Kerugian negara sampai 1.000 triliun. Bayangkan kalau duit segede itu dipakai untuk beli nasi padang, seluruh rakyat Hindia Belanda bisa kolesterol berjamaah sampai 7 turunan. Masalahnya, Reza Khaldun bukan orang sembarangan. Ia licik bak belut, selalu lolos dari jeratan hukum. Diduga ia dilindungi oleh pejabat tinggi dari partai anjing, partai paling bejat yang anggotanya hobi korupsi dan masuk penjara. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Polisi menjebaknya di sebuah klub malam. Malam itu, Reza dikepung polisi saat asik ditemani oleh 3 ani-ani. Tangannya diikat, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya si mafia minyak tidak bisa kabur. Dalam tahanan, azab mulai menimpa. Reza sakit aneh, yang bahkan dokter bingung menjelaskannya. Tubuhnya menghitam seperti terbakar, suhunya panas luar biasa, matanya merah menyala seperti bara api. Semua orang yang melihatnya merinding, bahkan perawat enggan menyentuhnya tanpa sarung tangan tebal. Di masa sakaratul maut, bukannya berdoa atau meminta ampun, Reza Khaldun malah melakukan hal yang bikin semua orang kaget setengah mati. Ia menggonggong, suara serak, panjang, lengking, persis anjing gila yang kesurupan. Ia menggonggong selama 12 jam penuh, sampai tepat Jumat Kliwon tengah malam, gonggongan itu berhenti, bersamaan dengan napas terakhirnya. Jenazah Reza begitu menyeramkan, hitam, gosong, panas, sampai harus dibungkus keranda berlapis aluminium foil. Pemakamannya sepi, hanya segelintir orang yang hadir, itu pun dengan wajah takut. Banyak keluarga, kerabat, bahkan rekan bisnisnya kabur, takut dikaitkan dengan skandal oplosan BBM. Namun, azabnya tak berhenti di situ. Warga sekitar kuburan melaporkan sering melihat anjing hitam bermata merah berkeliaran di makam Reza. Anjing itu menatap tajam, menggonggong lirih, suaranya persis seperti gonggongan Reza saat sekarat.
Kuburan itu akhirnya dijuluki orang-orang sebagai kuburan anjing hitam. Anak kecil dilarang lewat malam-malam, dan orang dewasa hanya bisa berbisik. Mungkin itulah wujud asli jiwa Reza, licik, rakus, dan serakah. Kisah ini pun jadi pelajaran bagi rakyat Hindia Belanda, bahwa kekuasaan, uang, dan minyak oplosan hanya membawa kutukan. Dari kejayaan yang penuh drama, Reza berakhir jadi legenda kutukan. Dari manusia jadi anjing hitam. Sekian cerita ini, silahkan tonton video yang lain. Jangan lupa subrek, sampai jumpa.